Ya, manusia adalah teknologi yang paling canggih yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Pada subuh ini kita masih mendapatkan berbagai kenikmatan, kesehatan, jika kita masih melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, ibadah wajib pada hari ke-7 ini. Dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara hamba Allah yang mulia, jikalah kita melihat kembali diri kita tengok lagi diri kita ini, banyak hal-hal yang di luar nalar yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang tidak mungkin oleh akal kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang mengatakan tubuh kita ini merupakan teknologi yang terbaik yang pernah diciptakan. Kita bandingkan diri kita ini misalnya dengan handphone saja. Ya, kita bandingkan dengan handphone saja. Manusia itu tidak perlu dicas, tidak perlu ditambah baterainya. Ada nampak orang di malam-malam dicolok, entah di lehernya atau di mana. Tidak perlu dicas manusia ini karena tak ada baterai. Tapi kalau handphone mesti dicas. Sudah 16%, 17% dicas. Sampai 100% pakai lagi. Ini casnya cas yang handphone, Pak, ya. Bukan cas lain. Nah, kalau manusia memorinya unlimited. Dia bisa masuk, ya, bisa menyimpan berbagai hal, tidak terbatas memorinya. Tapi kalau handphone ada batasannya. 1 tera kan sekarang namanya, 2 tera atau handphone itu. Kalau 8 giga saja handphone itu punya memori, bisa menyimpan foto lebih kurang 200 biji banyaknya. Tapi kalau manusia tak ada foto-foto, video semua yang direkam melalui mata. Nah, itu kelebihannya. Lalu apalagi kelebihan dari manusia? Manusia itu tidak perlu, manusia itu upgrade-nya otomatis. Jadi upgrade otomatis sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Nah, kenapa demikian? Manusia dapat beradaptasi. Atau kalau manusia itu. Cuma kalau handphone dia mesti diperbaharui terus. 2 bulan sekali upgrade iOS, upgrade Android-nya. Setelah 2 tahun ganti model. Dulu yang kameranya cuma 2 megapiksel, sekarang sudah 4, 8, 16, macam-macam tuh, Ultra HD. Tapi kalau manusia tidak. Ya, manusia adalah teknologi yang paling canggih yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun manusia ini adalah teknologi yang paling canggih, ada juga kelemahannya. Handphone itu dapat menjangkau orang-orang yang jauh sekalipun.
dengan berbagai aplikasi yang dimiliki. Telepon kah namanya, SMS dulu, kalau sekarang WhatsApp, ada apa lagi, Instagram, hal-hal yang tidak kita ketahui handphone bisa kasih. Dari mana kita tahu ada acara di suatu tempat? Dari handphone. Bisa di searching melalui Google atau melalui Facebook, orang update. Ini macam Pak Arifin, ntar lagi keluar Facebook YouTube-nya nih. Tahu sampai Papua sana. Bahwa di Muklisin ada ceramah dari malam pertama sampai malam ke-7. Nah, mungkin sampai malam terakhir. Tanpa teknologi itu orang tak tahu, manusia tak bisa jangkau itu. Tapi handphone bisa menjangkau itu. Apalagi handphone dapat memberikan semua jawaban atas pertanyaan yang kita butuhkan. Ceramah malam subuhnya, malam tadi cari materi, dapat semua. Yang ceramah malam nanti, pagi ini mau cari materi, dapat semua. Itulah kelebihan dari handphone itu. Sedangkan manusia terbatas pengetahuan, ya, dari terbatas dia memiliki pengetahuan dari apa yang dia ketahui. Karena manusia ini belajar selain dari lembaga-lembaga pendidikan formal, juga dari pengalaman-pengalaman yang dia alami. Sehingga manusia itu perlu diberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan lain-lain supaya bisa mendapatkan apa yang bisa menjawab apa yang ditanyakan, ya, baik itu oleh orang maupun oleh teknologi sekalipun. Nah, untuk itu kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'allaman au mustami'an au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Itu kata Nabi itu. Yang artinya, jadilah kamu orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang mencintai ilmu. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Nah, apa maksudnya? Kata Nabi, pertama, kun aliman, ya, jadilah orang yang berilmu. Nah, berilmu di sini bukan maksudnya ilmu kebal, ilmu hitam, bukan. Tetapi alim itu ternyata bukan hanya kepada orang yang memiliki kemampuan agama yang baik, tetapi alim itu juga diartikan sebagai orang yang menguasai bidang-bidang tertentu secara profesional. Nah, misalnya guru, itu juga disebut sebagai orang alim, karena dia keahliannya di pendidikan, ya. Yang kedua, kata Nabi, au muta'allaman. Nah, jadilah penuntut ilmu. Nah, jadilah penuntut ilmu. Siapa ini penuntut ilmu? Bukan menuntut orang demo-demo itu, Bapak Ibu. Ya, sebetulnya ilmu itu tidak boleh dituntut. Karena apa salah ilmu, ya kan? Harus dituntut pula. Cuma istilah menuntut ilmu ini melekat kepada orang yang belajar. Melekat pada orang yang belajar. Jadilah orang yang kedua ini, orang yang ingin mencari pengetahuan. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat orang ingin mencari itu. Nah, yang ketiga, kata Nabi, au mustami'an. Nah, kalau tak bisa menjadi orang alim, muallim, tak bisa menjadi orang yang mengikuti ilmu, jadilah orang ketiga ini, ya, orang yang mendengarkan, ya, orang yang mendengarkan ilmu, orang-orang yang belajar, ya, bisa memberikan beasiswa atau lain sebagainya.
Ya, kalau kita tidak bisa menjadi pengajar, tidak mampu menjadi orang yang belajar, tak juga mau atau tak bisa juga menjadi orang yang mendengarkan, cukuplah menjadi orang yang menyekolahkan. Cukuplah menjadi orang yang menyekolahkan orang lain supaya dia bisa berilmu. Nah, setelah itu janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan dianggap bodoh. Ya. Maka kamu akan dianggap bodoh. Dan orang bodoh adalah orang yang celaka. Nah, itulah dia Bapak Ibu, ya, kata Nabi SAW tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga Allah SWT menciptakan manusia itu berbeda. Berbeda kemampuan belajarnya, berbeda kemampuan niatnya, berbeda kemampuan ekonominya. Agar semua manusia dapat berperan di 5 hal tadi. Bayangkan kalau semuanya menjadi orang alim, menjadi orang yang memiliki pengetahuan tinggi, siapa yang mau diajar lagi? Semuanya sudah pintar, tidak perlu orang yang belajar. Nah, ya kan? Tidak ada yang bisa diajar. Lalu kalau semuanya pada posisi orang yang belajar, siapa yang mau ngajar? Ada yang ngajar, bubar kelas. Atau semuanya menjadi posisi orang yang mendengarkan saja. Siapa yang menyampaikan tausiahnya? Kita duduk sini saja, nengok ke depan, ada orang gitu kan. Oke, jam 6 nanti bubarlah. Dan juga kalau semuanya menjadi orang yang mencintai ilmu, orang yang memberikan sedekah tadi, orang yang memberikan bantuan-bantuan tadi, ya, siapa yang mau belajar tuh? Jadi Allah SWT menginginkan kita mengambil posisi-posisi kita masing-masing. Nah, dalam hal ini itu tadi yang 4 tadi. Ya. Dan juga kalau kita lihat, perbedaan itu juga berlaku ya pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa bedanya dalam pendidikan? Kira-kira ada tak Pak bedanya laki-laki dan perempuan? Oh, sekarang laki-laki dan perempuan itu sama, setara. Karena ada emansipasi wanita. Wah, ya kan? Presiden pernah perempuan, ya, guru banyak yang perempuan, tapi banyak juga laki-laki. Nah, ya tapi ada yang mendasar antara perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat, apa bedanya antara laki-laki dan perempuan? Macam ibu-ibu di rumah itu. Ibu-ibu ini Bapak sudah terprogram secara otomatis ya, tentang apa yang dilakukannya di rumah itu. Sore semalam itu jam 4 tuh lagi depan kompor. Hidup kompor kan, kasih kuali, kasih minyak. Ini menjelang panasnya barangnya bisa menyapu, bisa mengemas rumah, bisa numpuk-numpuk bantal, ngilangin debu, nyusun sepatu segala macam. Lagi nyapu tuh ingat, minyak lah panas, belakang lagi, masukan ikan. Masukan ikan tadi tuh masih tingkat lagi tuh, sana belum lagi tuh, bagi menyapu lagi, bagi membersihkan sana, bersihkan sini lagi. Dalam berapa menit, teringat lagi ikan itu, balikan lagi, terprogram ya Bapak Ibu. Tapi kalau laki-laki cuma pula modelnya. Kalau disuruh masak ikan tuh lah ditunggu agak. Hidup anak kompor, kapan lah panas minyak ini beginian, tak panas-panas juga kan, rupai kompornya tak hidup. Cuman masak ikannya panas pun tidak minyak. Bertunggu tuh, karena laki-laki ini diprogramnya atas dasar apa yang diperintahkan, atas dasar perintah.
Bang, tolonglah bosian depan tuh sikit bang. Bosnya tuh depan tuh. Tapi itulah cuma duduk balik. Bang, lah bose, lah. Sapu-sapu lah sikit bang. Sapu tuh. Lah siap sapu. Duduk balik. Karena dalam pikiran perempuan itu, kalau dikatakan bersih-bersihkan, sampah buang. Sapu. Rapian sedikit. Dalam satu kalimat itu ada 3 yang tersirat. Atau kemampuan tuh dari wanita. Kalau laki-laki, 1 itu saja. Apa yang diperintahkan itu dia. Nah, itu bedanya antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam pendidikan, kemampuan itu diolah oleh perempuan untuk mengetahui segala hal. Ketika dia mendapatkan ilmu, perempuan itu dia akan pandangannya lebih lebar terhadap hal yang diberikan itu. Tapi kalau laki-laki, pandangan lurus saja itu. Tapi jauh ke depan. Kalau laki-laki itu, kemungkinan ke depannya 5 langkah, 6 langkah dia sudah ketahui. Itu pula kelebihan laki-laki. Tapi kalau perempuan, dia lebih lebar pandangannya. Namun, langkah-langkah 5, 6, 7 ke depan kadang-kadang tidak terantisipasi. Nah, makanya banyak di sekolah-sekolah itu kadang-kadang kok perempuan yang juara 1. Nah, ya kan? Kalau banyak anak-anak perempuan yang juara 1 nih di sekolah ini, di sekolah itu, karena pikirannya luas. Sedangkan laki-laki ini pikirannya lurus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara hamba Allah yang mulia, selanjutnya apa saja keutamaan orang yang berilmu itu? Nah, orang yang berilmu, yang pertama dia dapat menjaga diri. Dari apa? Dari segala hal. Karena dia sudah tahu konsekuensi dan juga langkah-langkah yang harus diambil. Itu orang berilmu itu. Yang kedua, dengan ilmu seseorang dapat menjadi lebih bijak. Nah, ya, dapat menjadi lebih bijak karena memiliki kecerdasan. Nah, tahun lalu kan kita sudah cerita tentang 3 kecerdasan manusia itu. Bahwa ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual dengan kecerdasan otak yang dimilikinya, dia dapat membuat kebijakan atau keputusan yang baik. Nah, ya, itu dia. Yang ketiga, ilmu akan berkembang jika dimanfaatkan. Nah, ilmu itu berkembang dia jika dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Memanfaatkannya salah satunya dengan mentransfer ilmu itu kepada orang lain. Selain ilmunya berkembang, pahalanya juga didapat. Nah, itu keutamaan orang berilmu. Dan tidak kalah penting adalah bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tertuang dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya, kata Allah yang artinya, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara hamba yang mulia, ya, oleh karena itu, ya, kita hendaklah menjadi orang yang berilmu. Ya, kalau tidak bisa menjadi orang berilmu, jadilah kita menjadi orang yang mencari ilmu. Kalau tak bisa juga, dengarkan ilmu itu. Kalau tak bisa juga, maka jadilah orang yang mencintai ilmu. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.